Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan jelas di situ dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam bahasa Latinnya kita sering mendengar kata imago Dei. Imago itu adalah gambar, Dei itu adalah Allah. Jadi seharusnya Bapak Ibu Saudara, ketika orang melihat kita atau segala makhluk yang ada di bumi ini melihat kita, karena kita ini adalah gambar Allah, seharusnya mereka melihat Allah di dalam diri kita. Karena memang kita ini adalah imago Dei dari Allah. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah, supaya kita menjadi raja, kita berkuasa atas bumi ini, atas seluruh bumi ini. Kita menjadi raja, itu tujuannya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau baca sejarah, pada waktu Kaisar Romawi bertahta atas seluruh Roma, di setiap kota itu, Bapak Ibu Saudara, dibangunlah patung kaisar. Itulah imago dari kaisar. Jadi setiap penduduk kota itu melihat, wow, kaisar inilah yang bertahta di kotaku. Beberapa waktu lalu saya melihat sebuah sejarah di Mesir, Saudara. Ada salah satu kota di Mesir, di situ patung Firaun berdiri dengan besar. Dan di atasnya ada tulisan, jangan macam-macam, aku yang berkuasa. Nah, itu patungnya, Saudara. Itu adalah imagonya dari Allah. Maksudnya dari Firaun tadi. Ya. Dan kita itu adalah gambar Allah, imago dari Allah. Sehingga seharusnya ketika orang melihat kita, seolah-olah ada tulisan jangan macam-macam ya. Aku ini yang berkuasa. Saudara, maksudnya bukan patungnya, maksudnya bukan kitanya, tapi Allahnya. Jadi kita itu hanya imago saja, Saudara. Hanya gambar Allah saja. Dan ini akan menolong kita untuk membantu Saudara, ilustrasi ini kira-kira imago itu seperti apa. Nah, Saudara, ini adalah imago keluarga saya. Ini digambar oleh Randy, Saudara. Randy itu adiknya Indra. Dia mau gambar ini buat saya, Saudara. Nah, ini adalah imago saya. Seandainya saya tidak ada di sini, Bapak Ibu Saudara lihat, oh itu Pak Robi itu. Oh ini Michelle ini. Oh ini Ibu Meliani ini. Nah, Saudara, ini adalah imago. Imago dari saya. Nah, seharusnya Saudara, ketika orang melihat kita, orang itu juga melihat Allah. Dalam hal bagaimana manusia segambar dengan Allah. Di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh, kita itu adalah image dari roh Allah itu. Karena roh, maka makna manusia segambar Allah itu bisa kita pahami secara rohani tentunya juga. Secara batiniah juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi boleh dikatakan Alkitab menyiratkan bahwa manusia segambar dengan Allah itu dalam esensi batiniah, yaitu moral. Jadi seharusnya kalau Saudara, orang melihat moral kita, orang itu melihat moral Allah. Dalam hal spiritual, sehingga ketika orang melihat kita,
itu melihat spiritual Allah. Dalam hal intelektual, orang melihat intelektual kita, orang itu melihat intelektual Allah. Seharusnya itu yang terjadi. Namun, Bapak Ibu Saudara, kejatuhan manusia di dalam dosa telah merusak imago Dei dalam diri kita. Moral yang kita tampilkan itu bukan moral Allah lagi. Spiritual yang kita tunjukkan itu bukan spiritual Allah lagi. Intelektual yang kita nyatakan itu bukan lagi intelektual Allah lagi. Kita semua telah jatuh di dalam dosa. Dan imago Dei itu telah menjadi rusak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan imago Dei itu tadi. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti gambar saya tadi, jadi rusak. Jatuh dalam air, jadi rusak. Itu gambar siapa ya? Tidak jelas ini. Itu pakai kacamata enggak ya? Enggak jelas juga. Hidungnya bagaimana ya? Ini samar-samar semua. Nah, saudara, demikian juga ketika kita ini jatuh di dalam dosa, gambar Allah di dalam kita itu jadi rusak, enggak jelas. Ya, semua enggak jelas. Ini contoh ya. Imago Dei manusia secara moral itu rusak. Di dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan jelas Alkitab mengatakan bukan satu suami banyak istri, tapi satu laki-laki, satu perempuan. Jadi satu daging. Jadi ehad. Jadi satu kesatuan. Tetapi karena sekarang moral manusia itu sudah rusak, saudara, kesetiaan terhadap pasangan itu menjadi hilang. Tidak ada lagi namanya, saudara, pernikahan satu laki-laki, satu perempuan. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat acara infotainment ya di televisi, kawin cerai. Baru pagi tadi saya lihat seorang artis ya menggoda seorang artis yang lain. Padahal kita sudah tahu cowok ini udah kawin cerai berapa kali sudah bisa 5 kali. Saya pikir jadi kayak mainan gitu. Pernikahan itu bukan menjadi sakral, saudara, seperti yang Tuhan inginkan, tapi pernikahan itu menjadi mainan. Ya, ini aku udah bosan ya, buanglah ganti mainan yang baru. Saudara, itu gambar Allah udah menjadi rusak. Di dalam Maleakhi 2 ayat 14 sampai 15. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa, Ehad, menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dapat dikehendaki kesatuan itu, Ehad itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa secara moral, Bapak Ibu Saudara, kita harus setia dengan pasangan kita. Kita harus setia dengan pasangan kita. Kalau saudara perhatikan,
rekan kita atau boleh dikatakan saudara sepupu kita itu memiliki ajaran yang berbeda. Ada istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat mengatakan dengan alasan daripada selingkuh, mending menikah, punya istri 1, 2, 3, 4 daripada selingkuh. Saudara, nampaknya benar pada awalnya kalau kita dengar. Tapi sebetulnya saudara, sebelum masuk istri kedua, apa yang terjadi ketika dia cari istri kedua? Kan selingkuh dulu, saudara. Berarti apa sebetulnya yang terjadi? Kamu melegalkan perselingkuhan namanya. Bukan menghindari perselingkuhan, tapi melegalkan selingkuh. Jadi, legal selingkuh kedua, legal selingkuh ketiga, legal selingkuh keempat. Jadi saudara, ini gambar Allah sudah menjadi rusak. Sungguh luar biasa gereja mempertahankan sampai hari ini pernikahan hanya sekali. Terutama gereja Katolik ya. Dan beberapa gereja Protestan begitu sangat strict ya saudara di dalam berbicara pernikahan. Tidak ada perceraian. Ada enggak Pak Robi pendeta yang bercerai? Ada, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak yang menikah lagi. Tapi saya kagum dengan salah satu pendeta yang memang pada akhirnya dia bercerai. Namanya pendeta Charles Stanley. Saudara bisa ketik itu di YouTube. Dari gereja Baptis. Kita nggak tahu permasalahan apa pada Charles Stanley ini. Saudara, pada usia yang saya boleh katakan masih terbilang muda pernikahan. Akhirnya mereka tetap harus bercerai. Dan ketika pendeta Stanley ini dihadapkan kepada majelis di gerejanya, bagaimana? Kalau berdasarkan firman Tuhan, kalau bercerai, tidak boleh menikah lagi. Akhirnya saudara sampai tua, sampai sekarang udah 80-an, mungkin 85, tapi masih khotbah setiap minggu. Pendeta Charles, dia tidak menikah lagi saudara. Karena memang dia harus tetap setia dengan perjanjiannya sebelum istrinya ini meninggal. Istrinya tidak meninggal, jadi dua-dua ya tetap single saudara. Ini luar biasa ya. Kecuali saudara salah satu pasangan meninggal, baru diizinkan untuk menikah kembali di dalam gereja. Nah, kita melihat saudara, secara moral manusia itu sudah rusak. Ya. Di dalam Kejadian 4 ayat 8 kita melihat ini keturunan Adam dan Hawa ya, setelah jatuh dalam dosa hanya gara-gara kalah dalam memberikan persembahan, nampaknya Habil lebih baik, sehingga Kain menjadi marah kepada Habil. Akhirnya Kain ini membunuh Habil, adiknya sendiri. Saudara, kita melihat secara moral manusia itu sudah rusak. Di dalam Kejadian 6 ayat ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa sehingga gambar Allah itu menjadi rusak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, imago Dei manusia secara spiritual itu menjadi rusak juga. Bukan hanya secara moral, tetapi juga secara spiritual itu menjadi rusak. Tuhan pernah berkata kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara,
kita mengalami kematian secara spiritual. Seharusnya Tuhan menciptakan manusia itu untuk kekal, abadi. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, sehingga spiritualnya ini, rohaninya ini menjadi mati. Semuanya akan berakhir di dalam api neraka. Yang ketiga, imago Dei manusia secara intelektual itu juga menjadi rusak, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan pada waktu Adam diciptakan, Tuhan berkata di dalam Kejadian 2 ayat 19-20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, segala burung-burung di udara, dan segala binatang hutan. Bayangkan, saudara, betapa cerdasnya manusia pertama ini. Mampu untuk memberikan nama bagi segala binatang di seluruh bumi ini. Karena memang dia adalah the king, dia adalah raja, saudara. Dia yang berkuasa atas bumi. Wow, luar biasa. Dia kasih nama satu-satu, saudara, luar biasa. Ini intelektualnya secara luar biasa. Saudara, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Dan upah kita, saudara, karena kita jatuh di dalam dosa, gambar diri kita rusak, itu adalah lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Namun sungguh di dalam Kristus Yesus, Allah tidak ingin kita ini binasa dalam lautan api. Allah memang mendesain kita itu untuk hidup abadi. Allah mendesain kita itu untuk hidup kekal, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia mematahkan kuasa setan, dosa, dan maut. Ya. Dan Dia kemudian memberikan kemenangan itu kepada kita secara cuma-cuma. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, spiritual kita yang mati, hidup kekal kita yang hilang itu dikembalikan kepada kita. Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan imago Dei, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan dari api kematian yang kekal itu. Hidup kita dipulihkan kembali. Ya. Yang tadinya rusak seperti ini, Bapak Ibu Saudara, karena dosa, di dalam Kristus Yesus kita dikembalikan lagi. Jadi terlihat, oh itu hidungnya, oh ada kacamatanya, oh itu ada senyumnya, ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan dengan jelas. Di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, moral kita dipulihkan. Spiritual kita dipulihkan. Intelektual kita juga dipulihkan. Oleh sebab itu tidak heran, saudara.
Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu tidak heran Kristus Yesus disebut sebagai Adam kedua. Ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Bukan Adam pertama. Adam pertama itu sudah rusak moralnya, intelektualnya rusak, spiritualnya rusak semuanya. Di dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan baru. Ya, saudara, kita adalah ciptaan baru. Dalam Kristus Yesus, imago Dei manusia secara moral dipulihkan. Tapi Pak Robi, aku masih bisa berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Kristus Yesus, kita ini diproses. Karakter kita melalui penderitaan, melalui hal-hal yang tidak menyenangkan, melalui kesulitan, karakter kita ini di dalam Kristus Yesus dipulihkan. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Manusia lama, Adam yang pertama itu kamu sudah tanggalkan. Serta kelakuannya, moralnya, spiritualnya, intelektualnya, itu sudah kamu tinggalkan. Dan telah mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi kita ini diperbaharui terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Diproses terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Menurut gambar Kaliknya, Bapak Ibu. Jadi di dalam Kristus Yesus, imago Dei manusia itu secara moral terus diperbarui sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, baru kita itu, saudara, akan menjadi sempurna di dalam Kristus Yesus. Ya. Yang kedua, dalam Kristus Yesus, imago Dei manusia secara spiritual itu dipulihkan. Coba kita lihat apa yang Yesus katakan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Wow. Kita ini ciptaan baru, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu kita mati, kita ini tetap hidup. Kita itu tetap hidup, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kunci kerajaan maut itu telah direbut dari tangan kuasa setan. Kunci kerajaan maut itu telah direbut dari kerajaan setan. Kita sudah belajar itu ya. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Kemudian ketika Yesus bangkit, orang-orang kudus itu juga bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus Yesus kita beroleh hidup kekal. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Beroleh hidup yang kekal dan supaya kita dibangkitkan pada akhir zaman. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya itu juga, yang ketiga, dalam Kristus Yesus, imago Dei manusia secara intelektual itu dipulihkan. Tapi Pak Robi, sekarang saya itu mau kerjain masalah ini aja, pelajaran kimia, fisika ini susah. Saudara, dalam proses. Hari ini moral kita kan dalam proses.
spiritual kita juga dalam proses. Karena kita juga nanti akan mengalami kematian secara tubuh, saudara. Tapi setelah itu, nanti tubuh kita ini akan dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan. Jadi tubuh jasmani kita itu akan ngeblend, menyatu dengan tubuh rohani kita. Ya saudara. Nah, semuanya dalam proses. Demikian juga secara intelektual. Kita itu juga dalam proses. Kita dalam proses. Oleh sebab itu Tuhan berkata di dalam Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Orang-orang di dalam Kristus Yesus akan memerintah sebagai raja di bumi. Dibalikkan lagi. Tadi Adam dan Hawa supaya kamu jadi raja di bumi. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menyerahkan kekuasaan raja itu kepada setan. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus dicobai di gunung, saudara, setan itu berkata apa? Semuanya ini telah diberikan kepadaku. Semua kekayaan, kelimpahan dunia, jika engkau menyembah kepadaku. Dia akan mencoba iblis. Aku akan memberi kepada siapa aku mau semua kemuliaan harta ke ini. Jadi Adam pertama itu serahin ke iblis. Kemudian Tuhan Yesus, dia mati di atas kayu salib, masuk ke dalam dunia orang mati. Dia rebut kembali. Dia rebut kembali dan dia kembalikan kepada kita. Kamu jadi raja, bukan setannya yang jadi raja. Kamu jadi raja di bumi. Dibalikkan kembali, saudara. Nah ini, mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di dalam Kristus Yesus. Kita terus diproses, dipulihkan untuk kita kembali menjadi image of God. Jadi ketika orang melihat kita, seharusnya moral kita itu adalah moral Allah. Spiritual kita ini spiritual Allah. Intelektual kita itu adalah intelektual Allah. Di dalam Kristus Yesus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jangan bosan-bosan, Bapak Ibu Saudara. Ikutin proses itu. Lewati penderitaan itu. Jika engkau jatuh di dalam dosa, bangkit lagi. Terus maju dan jangan ulangi lagi kesalahan, dosa-dosa, dusta yang sudah pernah kamu lakukan. Terus maju di dalam Kristus Yesus. Karena sampai kedatangan Dia yang kedua kali, kita akan menjadi sempurna. Imago Dei kita menjadi sempurna di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kita sedang menuju ke sana. Kita sedang menuju ke sana, kita menjadi gambar dan rupa Allah. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.